Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Dengan NIM 22202020108 akan memaparkan materi yang berjudul Pemikiran Filsafat Al-Ghazali dengan dosen pembimbing Dr. Syarnubi MPDI. Baiklah, yang pertama adalah riwayat hidup Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya adalah memintal benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu, karenanya, tidak heran sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad bin Muhammad Raskafi. Karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali menulis banyak sekali kitab, di antara adalah Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munshis min Ad-Dalal, Al-Iqtasad fi Al-Itiqad, Jawahir Al-Quran, Mizan Al-Amal, Al-Maqasid Al-Asnafi Ma'ani, Asmaillah Al-Husna, Al-Basit, Al-Mustasfa, dan masih banyak lagi. Filsafat Imam Al-Ghazali. 1. Filsafat ketuhanan Al-Ghazali. Pandangan Al-Ghazali tentang filsafat ketuhanan terdiri dari 3 masalah pokok, yaitu A. Masalah wujud, B. Masalah zat dan sifat, C. Masalah afal. 2. Tasawuf Al-Ghazali. Satu-satunya pengetahuan yang menimbulkan keyakinan akan kebenarannya bagi Al-Ghazali adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan dengan tasawuf. Ungkapan ini ada setelah dia tidak merasa puas dengan ilmu kalam dan filsafat serta meninggalkan kedudukannya yang tinggi di Madrasah Nizamiyah, Baghdad tahun 1095 Masehi dan pergi bertapa di salah satu menara Masjid Umawi di Damaskus. 3. Filsafat etika atau akhlak Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dan tindak tanduk dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam hal ini, terdapat persamaan antara Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawayh dan Tusi, bahwa akhlak harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan dan sifat-sifatnya. Karena ia merupakan sumber kebaikan, kebahagiaan dan sebaliknya. Pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat. Di bidang filsafat Al-Ghazali memiliki perhatian yang sangat besar dan ia tercatat sebagai pemikir yang banyak melibatkan diri. Pada segi itu, ia belajar filsafat kepada Al-Juwaini selama 3 tahun. Sehingga Al-Ghazali dianggap juga sebagai salah seorang filosof muslim. Namun dalam lapangan filsafat ketuhanan, metafisika, Al-Ghazali memandang para filosof sebagai al-butat dan kafir seperti apa yang ada dalam bukunya, Tahafut Al-Falasifat atau kerancuan pemikiran para filosof. Al-Ghazali menyalahkan filosof-filosof dalam pendapat-pendapat berikut. 1. Tuhan tidak mempunyai sifat. 2. Tuhan mempunyai substansi basit sederhana, simply, dan tidak mempunyai mahiyah hakikat, fluidity. 3. Tuhan tidak mengetahui jusiat perincian, partikular. 4. Tuhan tidak dapat diberi sifat al-jins, jenis, genus dan al-fas atau differentia. 5. Planet-planet adalah binatang yang bergerak dengan kemauan. 6. Jiwa planet-planet mengetahui semua jusiat. 7. Hukum alam tak dapat berubah. 8. Pembangkitan jasmani tidak ada. 9. Alam ini tidak bermula. 10. Alam ini kekal terhadap masa dan generasi sesudahnya. Pemikiran Al-Ghazali banyak mempengaruhi pada masa setelahnya, karena sesuai dengan ajaran Islam, ia mendapat gelar Hujatul Islam karena jasanya dalam mengomentari dan melakukan pembelaan terhadap berbagai serangan dari pihak luar, baik Islam maupun orientalis barat. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rushd pada dasarnya memiliki satu garis kesamaan, yaitu sebuah garis yang berangkat dari titik pemikiran Ibnu Sina dengan aliran filsafat yang memiliki bangun dasar wahdatul wujud. Al-Ghazali mengemukakan bahwa para filosof yang mengajarkan 3 hal keabadian alam, pengetahuan Tuhan yang universal dan menolak bangkitnya jasad setelah mati adalah kafir, termasuk yang mengikutinya.
watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.